Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6147-6150. Hanya satu gerakan. Luigi dan Wilona saling bertukar pandang, kilatan tekad terpancar di mata mereka. Mereka dengan cepat menyembunyikan aura mereka dan mengikuti dari dekat, terbang menuju puncak Gunung Suci. Aura gaib di sekitar Luigi kembali memenuhi udara, aura gaib hitam itu sangat kontras dengan pancaran keabadian keemasan Dev. Wilona memegang pedang panjang berwarna cian, bilahnya memancarkan cahaya surgawi yang samar. Ekspresinya waspada, siap menghadapi situasi tak terduga apapun. Siapa yang lancang datang ke sini? Para prajurit kuil yang mengelilingi altar langsung melihat mereka. Komandan junior kuil di depan berteriak tajam, suaranya dipenuhi niat membunuh dan kewaspadaan. Ribuan prajurit kuil menoleh serempak, dan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka, seperti pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah langsung ke Dev dan para pengikutnya. Niat membunuh di sekitarnya langsung meledak, menyatu menjadi gelombang niat membunuh yang sangat besar yang menghantam Dev dan dua orang lainnya. Dev mengabaikan pertanyaan tegas mereka dan gelombang niat membunuh yang sangat besar. Dia terus terbang maju dengan santai, ekspresinya tenang, seolah-olah para prajurit kuil dan niat membunuh itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Langkah kakinya tetap tenang, tatapannya tetap dingin, seolah-olah seluruh dunia telah menyusut hanya menjadi dirinya, peti mati di hadapannya, dan obsesi di hatinya. Wajah komandan junior kuil itu berubah gelap, kilatan amarah dan penghinaan melintas di matanya. Melihat Dev dan dua orang lainnya begitu arogan, mengabaikan keberadaan mereka dan keagungan kuil, niat membunuhnya semakin menguat. Dia melambaikan tangannya dengan tajam dan berteriak, "Kalian orang gila yang kurang ajar. Beraninya kalian menerobos masuk ke gunung suci kuil ini. Kalian mencari kematian. Tangkap mereka atau bunuh mereka tanpa ampun." Atas perintahnya, ratusan prajurit kuil menyerang secara serentak, melepaskan sihir kuil. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat besar, dan menghantam Dev dan para pengikutnya. Mantra-mantra itu, yang padat dan banyak jumlahnya, menutupi langit, mengubah seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah mereka ingin sepenuhnya melahap Dev dan dua orang lainnya. Ekspresi Luigi berubah, dan dia hendak bergerak untuk membela diri, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dev tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan santai mengangkat tangannya tanpa menggunakan mantra rumit atau bahkan banyak kekuatan abadi. Dia hanya mengangkatnya dengan ringan. Ledakan. Seketika itu juga, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan tak terbatas, seperti kekuatan langit dan bumi, tak terbendung. Mantra-mantra yang datang meledak begitu bersentuhan dengan kekuatan tak terlihat ini, berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang menghilang ke dunia tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Ratusan prajurit kuil di garis depan seolah-olah dihantam langsung oleh gunung yang tak terlihat. Tubuh mereka langsung kaku, ekspresi mereka membeku, dan mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Segera setelah itu, mereka menjerit melengking, tubuh mereka terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di udara, mereka memuntahkan seteguk darah, yang mewarnai langit merah dan jatuh ke bebatuan di pegunungan, mekar menjadi bunga darah yang mempesona. Buk, bak, bak. Serangkaian dentuman keras bergema saat ratusan prajurit kuil mendarat tanpa nyawa, tubuh mereka kaku, mata terbuka lebar, kematian mereka tidak terpenuhi. Bahkan dalam kematian pun mereka tak percaya bahwa mantra-mantra yang telah mereka ucapkan dengan segenap kekuatan telah dinetralisir oleh satu serangan santai dari lawan mereka. Mereka bahkan belum sempat menyentuh satu jari pun dari lawan mereka sebelum langsung terbunuh. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Ratusan prajurit kuil, termasuk banyak kultivator tingkat 8 alam dewa abadi sejati, semuanya tewas oleh Dev dengan satu gerakan santai, tanpa menyisakan seorang pun yang selamat. Para prajurit kuil yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, mata mereka dipenuhi rasa takut dan terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tubuh mereka gemetar tanpa disadari, dan senjata di tangan mereka jatuh ke tanah dengan suara tajam, memecah keheningan pegunungan dan menyoroti rasa takut di hati mereka. Kekuatan seperti apa ini? Sihir macam apa ini? Dengan gerakan santai, orang ini membunuh ratusan kultivator di alam dewa abadi sejati. Ini pasti setidaknya kekuatan kultivator alam dewa abadi sejati tingkat puncak ke-9, kan? Bahkan mungkin mereka adalah para master di alam dewa abadi agung.
Namun, melihat Dev di depannya, yang baru berada di tingkat ketiga alam dewa abadi sejati, bagaimana mungkin bisa sekuat ini? Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Para prajurit kuil ini benar-benar tidak bisa mengerti. Hati mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan. Mereka memandang Dev seolah-olah dia adalah dewa yang tak terkalahkan, dipenuhi kekaguman dan ketakutan, dan semua niat membunuh serta kesombongan mereka sebelumnya lenyap. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan tatapan kosong, menunggu kematian datang. Dev tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, dan juga tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia melangkah maju, dan sosoknya lenyap dari tempatnya dalam sekejap, seolah berteleportasi. Detik berikutnya, dia muncul di atas altar. Cahaya surgawi keemasan mengalir di sekelilingnya, bertabrakan dengan cahaya merah tua di altar dan menghasilkan suara mendesis. Cahaya surgawi keemasan terus-menerus menekan cahaya merah tua, membersihkan aura jahat yang pekat sedikit demi sedikit. Dia menundukkan kepala, pandangannya tertuju pada peti mati yang melayang di tengah altar, mengamati sosok hantu yang terbangun di dalamnya, mengamati aura hantu yang semakin menguat, dan senyum dingin penuh penghinaan tersungging di sudut mulutnya. Karena kamu belum bangun, maka sebaiknya kamu jangan pernah bangun. Suaranya tidak keras, tetapi membawa keagungan yang tak tertandingi, seperti sebuah penghakiman, bergema di seluruh puncak gunung suci dan mencapai setiap sudutnya. Begitu selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Cahaya surgawi keemasan seketika berkumpul di telapak tangannya, membentuk jejak telapak tangan emas yang sangat besar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan memancarkan tekanan yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan seluruh gunung suci. Sidik telapak tangan itu juga mengandung kekuatan pemurnian yang luar biasa, mampu membersihkan segala kejahatan dan kegelapan, menjadikannya musuh bebuyutan ras hantu. Tepat ketika dia hendak menghantam dengan telapak tangannya, menghancurkan peti mati sepenuhnya dan memusnahkan jiwa dari yang mulia suci klan hantu. Berdengung. Suara dengung yang dalam bergema, dan rune aneh yang terukir di tanah di atas altar langsung menyala. Cahaya merah darah itu melonjak, menjadi lebih intens dan menyilaukan dari sebelumnya, menembus awan dan mewarnai seluruh langit dengan warna merah darah. Sebuah kekuatan jahat yang dahsyat meletus dari altar, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas di telapak tangan Dev, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan. Deru yang memekakkan telinga mengguncang seluruh gunung suci itu, menyebabkan gunung itu bergetar hebat, tubuhnya berguncang dan bebatuan berjatuhan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Cahaya surgawi keemasan berbenturan dan menghancurkan kekuatan jahat berwarna merah tua, melepaskan gelombang kejut energi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar keluar. Para prajurit kuil yang mengelilingi altar tidak punya waktu untuk menghindar dan dihantam oleh gelombang kejut energi, langsung berubah menjadi abu tanpa sempat berteriak. Dev sedikit mengerutkan kening, secercah kejutan terlihat di matanya. Dia tidak menyangka bahwa formasi altar itu begitu kuat, mampu menahan serangannya dan melepaskan kekuatan jahat yang begitu besar. Jelas sekali, kuil tersebut telah mengerahkan upaya luar biasa dalam membangun gunung suci ini dan membangkitkan iblis-iblis yang perkasa, mendirikan formasi-formasi yang kuat untuk melindungi altar dan membantu dalam ritual kebangkitan. Ini menarik. Senyum nakal muncul di bibir Dev, dan semangat bertarungnya langsung menyala di matanya. Awalnya dia mengira bahwa gunung suci ini, para prajurit kuil ini, dan yang mulia suci klan hantu yang akan segera bangkit hanyalah badut-badut yang bisa dikalahkan dengan mudah, tetapi dia tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan peristiwa yang begitu tak terduga. Tanpa ragu sedikit pun, pancaran surgawi keemasan di telapak tangannya kembali melonjak, dan jejak telapak tangan emas yang sangat besar itu menjadi semakin menakutkan kekuatannya. Dia perlahan mengerahkan kekuatannya, menekan kembali cetakan telapak tangan emas itu, secara bertahap menekan kekuatan jahat yang meletus dari formasi altar, dan perlahan mendekati peti mati. Bas, bas, bas. Formasi altar itu kembali mengeluarkan dengungan yang dalam, cahaya merah tua semakin intens, dan kekuatan jahat menjadi semakin kuat. Rune berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lantai altar, berkumpul membentuk penghalang besar berwarna merah darah di depan peti mati, berusaha menghalangi jejak telapak tangan emas Dev. Bang! Jejak telapak tangan berwarna emas itu menghantam keras penghalang berwarna merah darah, menyebabkan penghalang itu bergetar hebat dan retakan muncul di permukaannya, seolah-olah akan hancur kapan saja. Meskipun demikian, penghalang merah tua itu tetap bertahan dan tidak langsung jebol. Rune merah tua terus berkumpul dan memperbaiki retakan pada penghalang tersebut. Kilatan dingin terpancar di mata Dev. Dia bisa merasakan bahwa energi formasi altar terus terkuras. Kekuatan pertahanan penghalang merah juga melemah.
Jika dia meningkatkan kekuatannya lebih lanjut, dia bisa menghancurkan penghalang merah sepenuhnya dan menghancurkan peti mati itu. Namun pada saat ini, sosok hantu raksasa di dalam peti mati tiba-tiba bergerak. Raungan. Raungan melengking dan penuh amarah meletus dari peti mati itu, dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh yang hebat, serta sedikit rasa dendam dan kesedihan. Suara itu bergema di seluruh puncak Gunung Suci, membuat gendang telinga orang-orang sakit dan hati mereka gemetar. Segera setelah itu, rune hitam di peti mati menyala seketika, tutup peti mati perlahan terbuka, dan sesosok besar berwarna hitam perlahan bangkit dari dalam peti mati. Sosok itu tingginya beberapa meter, tertutup sisik hitam yang memancarkan aura hantu yang kuat dan bau busuk. Kepalanya menyerupai kepala iblis, dengan mata merah dan taring yang menonjol. Dia memancarkan aura tingkat dewa abadi agung yang sangat kuat, yang bahkan lebih intens dan menakutkan dari sebelumnya, menyebabkan seluruh gunung suci sedikit bergetar. Dia belum sepenuhnya pulih. Sebagian tubuhnya masih dalam keadaan hantu, dan auranya tidak stabil. Meskipun begitu, tekanan yang terpancar darinya cukup untuk membuat bahkan seorang master alam dewa abadi sejati tingkat puncak gemetar ketakutan. Manusia, kau berani mengganggu ritual kebangkitanku. Kau menantang maut. Yang Mulia Suci Klan Hantu berbicara, suaranya serak dan kasar, seperti gong yang rusak, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tatapannya tertuju pada Dev, matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan abadi yang kacau di tubuh Dev memiliki kendali fatal padanya. Jika dia terkena jejak telapak tangan emas itu, bahkan jika dia nyaris bisa bangkit kembali, dia akan benar-benar musnah. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi hantu hitam seketika berkumpul di telapak tangannya, membentuk cakar hantu hitam yang besar. Cakar gaib itu mengandung kekuatan jahat yang pekat, menjangkau untuk meraih sidik telapak tangan emas Dev, berusaha menghancurkannya dan membunuhnya. Bang! Jejak telapak tangan emas dan cakar hantu hitam bertabrakan dengan keras, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Dua kekuatan raksasa itu saling menghancurkan dan melahap satu sama lain. Gelombang kejut energi yang lebih mengerikan meletus di udara, menyebabkan seluruh gunung suci itu berguncang lebih hebat lagi. Retakan besar muncul di lereng gunung, dan bebatuan berjatuhan tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tubuh Dev sedikit bergetar, ruang di bawah kakinya sedikit terdistorsi, dan dia mundur selangkah kecil, secerca kejutan terpancar di matanya. Yang Mulia Suci dari klan hantu ini sudah sangat kuat bahkan sebelum ia sepenuhnya bangkit kembali. Jika ia sepenuhnya bangkit kembali, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga akan semakin sulit untuk membunuhnya. Bagaimana latar belakang orang ini di klan hantu kalian? Dia pasti sangat kuat saat masih hidup. Dia bahkan belum sepenuhnya berubah menjadi mayat hantu, dan dia sudah sekuat ini, tanya Dev kepada Luigi. Tuan Chen, semuanya telah berubah. Saya tidak bisa lagi mengenali master klan hantu yang mana. Tapi jangan khawatirkan saya, lakukan saja, kata Luigi. Sialan. Pada saat kritis ini, apa gunanya Dev peduli soal harga diri? Kedinginan di mata Dev semakin intens, dan pancaran surgawi keemasan di sekitarnya langsung melonjak ke puncaknya, seperti matahari yang menyala-nyala menerangi seluruh dunia. Di dalam pancaran cahaya surgawi keemasan tersembunyi kekuatan kekacauan, kekuatan yang membersihkan semua kejahatan dan merupakan kekuatan yang paling ditakuti oleh ras hantu. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan jejak telapak tangan emas di telapak tangannya kembali melonjak. Cahaya emas itu seketika menekan energi hantu hitam, menghancurkan dan melahap cakar hantu hitam sedikit demi sedikit. Yang Mulia Suci dari klan hantu menjerit nyaring saat cakar hantu hitamnya hancur seketika. Lengannya juga hangus oleh cahaya abadi keemasan, meninggalkan luka hangus yang mengeluarkan darah hitam dan bau busuk yang menjijikkan. Tidak. Yang Mulia Suci klan hantu mengeluarkan raungan amarah yang tak tertahankan. Dia mencoba mengerahkan kekuatannya lagi, mengumpulkan energi hantu untuk melawan jejak telapak tangan emas Dev. Namun, dia belum sepenuhnya dimurnikan, auranya tidak stabil, dan energinya terus terkuras. Dia sama sekali tidak mampu menahan serangan Dev. Jejak telapak tangan emas itu menekan sedikit demi sedikit, terus-menerus menekan auranya dan membakar tubuhnya. Tubuhnya mulai menjadi ilusi, seolah-olah akan lenyap kapan saja. Tatapan Dev dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia tahu bahwa Yang Mulia Suci klan hantu ini pastilah iblis yang ganas dan haus darah di kehidupan sebelumnya, yang telah melukai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dibangkitkan, dia pasti akan melukai semua makhluk hidup lagi, membawa bencana besar ke surga ke-14. Oleh karena itu, dia harus melenyapkannya sepenuhnya, membasminya, dan mencegah masalah di masa depan. Ledakan.
Akhirnya, jejak telapak tangan emas itu menghantam keras Yang Mulia Suci Klan Hantu, menghancurkan penghalang merah darah dan mengenai peti mati hitam. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Yang Mulia Suci Klan Hantu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Tubuhnya seketika diselimuti cahaya abadi keemasan, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap ke dunia. Bahkan tidak ada jejak jiwanya yang tersisa. Dia benar-benar musnah. Peti mati hitam itu pun hancur berkeping-keping di bawah gempuran jejak telapak tangan emas, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar di tanah. Cairan merah gelap di dalam peti mati itu juga menguap seketika dan menghilang. Cahaya merah tua di altar langsung meredup, dan rune aneh yang terukir di tanah juga kehilangan kilaunya, menjadi kusam dan tak bernyawa. Formasi altar benar-benar runtuh dan tidak lagi dapat memancarkan kekuatan apapun. Aura jahat di udara perlahan menghilang di bawah pemurnian cahaya surgawi keemasan, mengembalikan kesegarannya seperti semula. Tidak. Raungan dahsyat, dipenuhi kesedihan mendalam dan niat membunuh, bergema dari kejauhan, menggema di seluruh puncak gunung suci itu. Segera setelah itu, beberapa sosok melesat keluar dari kedalaman gunung suci, seperti beberapa kilat hitam, dan langsung mendarat di altar. Pemimpin itu, yang mengenakan jubah hitam, memiliki wajah yang menyeramkan dan memancarkan aura yang kuat. Aura itu jelas milik seorang dewa abadi agung tingkat pertama, jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Suci Klan Hantu sebelumnya. Di belakangnya terdapat 4 ahli alam dewa abadi sejati tingkat 9 puncak, dan lebih dari selusin kultivator alam dewa abadi sejati tingkat 7 dan 8, yang semuanya adalah tokoh-tokoh kuat yang ditinggalkan oleh Istana Dewa untuk menjaga gunung suci ini. Mereka menatap altar yang hancur, pecahan peti mati yang berserakan, dan Yang Mulia Suci Klan Hantu yang telah lenyap. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Aura pembunuh di sekitar mereka meledak seketika, menyatu menjadi gelombang besar niat membunuh yang menghantam Dev. Dasar bocah nakal. Kau berani menghancurkan gunung suciku, merusak rencana besarku, dan membunuh murid-murid kuilku yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Master Alam Dewa Abadi Agung itu menatap Dev dengan tajam, niat membunuhnya hampir melahapnya. Dia menggertakkan giginya dan berbicara perlahan dan sengaja, suaranya dipenuhi kebencian dan dendam yang mendalam. Gunung suci ini dibangunnya selama beberapa dekade, dan juga merupakan bagian penting dari rencana kuil untuk membangkitkan kembali Yang Mulia Suci Klan Hantu. Namun sekarang, semua ini telah dihancurkan oleh Dev. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan membenci? Terimalah hukuman surga. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan abadi di telapak tangannya langsung berkumpul membentuk jejak telapak tangan yang besar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan aura yang pekat dan menakutkan, yang kemudian dia arahkan ke Dev. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Dev dalam satu serangan, untuk membalaskan dendam atas kematian para murid kuil dan hancurnya gunung suci. Dev menatapnya, secerca ejekan terpancar di matanya, dan senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Hukuman surga. Dia mengulangi dua kata itu dengan lembut, nadanya penuh dengan penghinaan dan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat seorang badut. Dev tidak lagi menganggap serius peringkat pertama alam dewa abadi agung. Dia sekarang berada di puncak peringkat ketiga alam dewa abadi sejati dan memiliki berbagai teknik kultivasi dan kekuatan. Lalu kenapa kalau itu benar-benar dewa abadi agung? Selama bukan alam dewa abadi agung tingkat 2, Dev tidak perlu takut. Seketika itu juga, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya abadi keemasan langsung berkumpul di telapak tangannya, membentuk jejak telapak tangan keemasan. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan daya pemurnian yang melimpah, dan jejak itu bertemu dengan jejak telapak tangan ahli alam dewa abadi agung. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan kurang dari 90% kekuatannya. Menurutnya, master tingkat pertama alam dewa abadi agung ini tidak layak untuk dia hadapi dengan kekuatan penuhnya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan terdengar bunyi gedebuk tumpul saat jejak telapak tangan saling bertabrakan dan hancur. Jejak telapak tangan master alam dewa abadi agung itu hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan dahsyat jejak telapak tangan emas Dev, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyebar ke seluruh dunia. Seketika itu juga, kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangan Dev, mengalir sepanjang jejak telapak tangan menuju Master Alam Dewa Abadi Agung. Ekspresi Master Alam Dewa Abadi Agung berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertahankan langsung mengalir ke tubuhnya, menghancurkan meridiannya dan melahap kekuatan keabadiannya. Krak! Suara retakan yang tajam terdengar saat lengan Master Alam Dewa Abadi Agung itu langsung meledak, menyemburkan darah yang berceceran ke altar dengan suara mendesis.
Puff! Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak lereng gunung dengan keras disertai bunyi gedebuk yang tumpul. Lereng gunung itu seketika hancur menjadi kawah besar, dan puing-puing berjatuhan tanpa henti. Ia berjuang untuk bangkit, hanya untuk mendapati bahwa meridiannya telah hancur total oleh kekuatan dahsyat itu, dan kekuatan keabadiannya dengan cepat menghilang. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Siapa? Siapa kau? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau hanyalah kultivator alam dewa abadi sejati tingkat 3. Mungkinkah kau, Dev? Dev Chen. Nama Dev sudah sangat dikenal di kuil tersebut. Tebakanmu benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Dev tersenyum tipis. Master alam dewa abadi agung itu menatap Dev dengan kaget, tubuhnya sedikit gemetar, matanya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dia adalah seorang master yang sangat kuat di tingkat pertama alam dewa abadi, dan dapat dianggap sebagai master teratas di surga ke-14. Namun, dia begitu rentan di hadapan Dev. Hanya dengan satu gerakan, Dev melumpuhkan lengannya dan menghancurkan meridiannya. Seorang kultivator alam dewa abadi sejati tingkat 3 saja memiliki kekuatan seperti ini. Dia benar-benar bukan manusia. Apakah kau benar-benar keturunan garis naga emas sejati? Master alam dewa abadi agung itu sangat penasaran. Apakah Dev begitu kuat hanya karena wujud asli naga emas itu? Dev tidak menjawab pertanyaannya, dan juga tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dia hanya mengangkat tangannya perlahan, dan dengan sentuhan ringan jarinya, cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya. Zing! Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir menembus batasan ruang, langsung menembus dahi Master Alam Dewa Abadi Agung itu. Plop! Tubuh Master Alam Dewa Abadi Agung itu lemas, dan dia ambruk ke tanah, benar-benar tak bernyawa, matanya terbuka lebar, sekarat dengan dendam yang belum terselesaikan. Sampai akhir hayatnya, dia tidak percaya bahwa dia bisa dibunuh dengan begitu mudah oleh seorang kultivator yang tampaknya masih muda. Para prajurit kuil yang tersisa benar-benar putus asa. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mata mereka dipenuhi teror. Bahkan seorang Master Alam Dewa Abadi Agung tingkat 1 pun dengan mudah dikalahkan oleh lawan. Para kultivator alam dewa abadi sejati seperti mereka jelas lebih rentan di hadapan lawan, dan sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Lari! Lari! Seseorang berteriak, dan para prajurit kuil yang tersisa bereaksi seketika, berbalik dan melarikan diri. Niat membunuh dan kesombongan mereka sebelumnya telah lenyap. Mereka hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tahu bahwa tetap tinggal berarti kematian yang pasti, sementara melarikan diri menawarkan secercah harapan. Dev tidak mengejar. Dia hanya berdiri di sana, tangan di belakang punggung, diam-diam mengamati sosok-sosok yang melarikan diri, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, baik pikiran untuk mengejar mereka maupun kekhawatiran sedikit pun. Menurutnya, orang-orang ini tidak lebih dari badut. Apakah dia membunuh mereka atau tidak, itu tidak relevan. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan pada orang-orang ini. Ayo pergi. Dia berkata dengan tenang, nadanya tetap acuh tak acuh, seolah-olah pertempuran dahsyat yang baru saja terjadi hanyalah masalah sepele. Luigi dan Wilona saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kekaguman. Mereka mengikuti Dev dari belakang, menyaksikan dia membunuh musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan cabang kuil. Namun, kali ini, mereka masih takjub oleh kekuatan Dev. Dengan gerakan santai, dia bisa membunuh ratusan kultivator di alam dewa abadi sejati. Dengan satu serangan santai, dia bisa membunuh seorang master alam dewa abadi agung. Kekuatannya sungguh tak terukur, jauh melampaui yang lain. Mereka mengangguk cepat, mengikuti jejak Dev, dan berbalik untuk terbang turun menuju kaki Gunung Suci. Di belakang mereka, Gunung Suci itu perlahan runtuh di tengah guncangan hebat, altar hancur total, dan mayat ribuan prajurit kuil tergeletak berserakan di genangan darah, darah menodai seluruh puncak Gunung Suci dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Kuil Gunung Suci yang dulunya megah dan dijaga ketat kini hanyalah tanah hangus dan reruntuhan, yang menceritakan kisah keengganannya untuk menerima kehancuran dan keputusasaannya. Bersambung.